Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yusuf Suseno. Saya akan share soal pembahasan tentang soal 192 ya. Moga-moga bermanfaat buat teman-teman semua. Bagi teman-teman yang belum masuk ke grup Telegram, silahkan linknya ada di IG kita, Satu Hari Satu EKG. Tinggal klik di bio, ada link tree di situ. Salah satunya untuk masuk ke grup Telegram kita. Satu, kita akan membaca ECG-nya beliau dulu. Apakah iramanya? Ya, jelas. Ini iramanya adalah irama sinus. Karena jelas kita melihat ada satu P diikuti oleh satu QRS. Ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS. Oke. Jadi ini jelas adalah irama sinus ya. Rate-nya berapa? Secara simpel sebenarnya di sini sudah dituliskan oleh komputer 73 kali per menit. Kita lihat di sini 300 dibagi kurang lebih 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti oke lah, sekitar 75 kali per menit. Aksesnya normal enggak? Kita lihat di satu ini positif, tapi di AVF negatif, duanya juga ikut negatif. Berarti aksesnya adalah left axis deviation. Dan kita lihat ada R-nya itu kecil banget di 23 AVF. Berarti kita curiganya ke arah suatu left anterior fascicular block. Nah, kemudian kita lihat PR intervalnya. PR intervalnya normal enggak? Kita lihat di sini PR intervalnya masih normal, kurang lebih sekitar ini lihat awal sampai akhir ini kurang lebih sekitar 4 kotak ya. Nah, sekarang kita masuk ke QRS lebar. Kita mau nyari ini di V1, V2, V3 ada enggak gelombang seperti RB, BB, RSR aksen ya. Kita lihat di V1, V2, V3 enggak ada. Tapi kok ada yang tinggi di ini ya, ada yang tinggi di V1, V2, V3, ada sesuatu yang kurang enak dipandang, agak tinggi. Ada teman yang menjawab ini curiga suatu hipertrofi karena kita nomor 6 kita lihat ingat ada hipertrofi yaitu kalau R lebih dari S di V1. Tapi ada yang aneh adalah ada awal ada gelombang Q di sini. Ya kan? Kan gini, tek 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 ini adalah gelombang Q kan namanya. Tinggi di sini dan sebentar, kalau kita melihat suatu RBBB, kita juga melihat di V5 sampai V6 ada apa? Ada namanya white S. Loh, ini kok kayak white S di sini ya? Lihat nih. Ini white S di sini, white S di sini juga white S, di sini juga white S ya. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada pasien ini? Oke, cuma ngingetin aja teman-teman semua bahwa pada RBBB yaitu ada suatu RSR aksen. RSR aksen, ini adalah RBBB. Pada V1 ya, itu adalah langkah ke-5. Oke, langkah ke-5 kita harus melihat ada RBBB atau LBBB. Kalau LBBB khasnya di mana? Karena R itu di V1, maka kalau LBBB berarti di V6 karena left, ya kan? Teman-teman yang maaf masih agak kurang jelas dengan penjelasan saya. Teman-teman bisa lihat di playlist di YouTube channel saya. Di situ playlist ada tentang bundle brain block ya, playlist EKG kok gampang. Jadi memang pada EKG ini kita langsung ke soal ya. Jadi agak saya berharap teman-teman sudah punya basic yang cukup. Kalau masih merasa kurang bisa dilihat di ECG basic yaitu di playlist EKG kok gampang tentang langkah kelima ya. Jadi ini adalah LBBB. Nah ini kalau RBBB di V1 dan lihat dia ada, nah ini white S di V6. Kenapa? Karena di V1 dia naik tinggi ke atas, maka di V6 sebagai kebalikannya maka akan white ke bawah ya. Ini adalah RBBB, RSR aksen. Nah, ini white S, ini ke atas, ini kan ke bawah. Nah, pada pasien kita ini yang aneh adalah kita tidak punya R aksen yang pertama nih, nggak ada nih. Apa yang terjadi? Tapi kita dapat white S di V6, ya kan? Kita ulang ya, lihat. Kita punya white S di V6. Ya, di AVL juga ada. Tapi kenapa yang R pertama di V1, V2, V3 kok nggak ada? V1, V2 nggak ada ya? Kita dapat T inversi, ya. Nah, apakah ini bukan RPBB atau ini betul ini suatu right ventricle hypertrophy misalnya? Coba deh kita lihat ya. Jadi ini kita curiga RBBB karena ada white S kan tadi ya di V5, V6. Tapi kok aneh ya? Nah, saya cuma mau ngingetin sebentar bahwa ini adalah pasien dengan ECG yang normal, tidak ada bundle brain block dan terjadi akut infak. Kita lihat ya. Ada ST elevasi di sini, ya.
ST elevasi, dan dia sudah ada gelombang Q di V2. Nah, kalau dalam jangka waktu lama, akhirnya akan ST elevasinya akan turun, T inversi kemungkinan masih ada, dan ini Q, lihat Q, tek, langsung turun ke bawah, kan tidak ada R-nya. Ini masih ada R nih. Ini anteroseptal ya, bukan anterior ya, anteroseptal. Nah, ini adalah Q wave pada omi anteroseptal. Jadi ini omi anteroseptal. Nah, ini adalah pasien dengan RBBB yang normal, yang biasa, ya, RBB normal. RSR aksen di V1, ada White S di V6, White S di 1, ya kan? Apa yang akan terjadi kalau pasien ini ada akut infak di septal? Apa yang terjadi? Ah, dia akan ada ST elevasi seperti ini. Seperti ini, ST elevasi di sini. Tapi ininya tetap RBBB yang tadi, ya ini. Nah, tapi ada ST elevasi. Nah, kemudian ketika pasien ini berlalu fase akutnya, maka akan terbentuk gelombang Q di V1, V2, V3, V4. Dan ininya sebagai bagian dari R-nya hilang, terjadi gelombang Q, tapi R aksennya masih tetap ada. Ini adalah R aksen. R-nya hilang diganti dengan gelombang Q. Nah, itu juga yang terjadi pada pasien kita. Jadi, pasien kita ini adalah RBBB, tapi ada old myocardial infarct di anterior, karena ada gelombang Q di V1, V2, V3, V4. Ya. Jadi ini beliau mengarah ke koroner. Sekarang kita lihat secara klinis nih, pasien usia 72 tahun, dada akhir-akhir ini tidak nyaman, tidak rutin minum obat, tensinya sekian. Pernah 5 tahun yang lalu karena sakit jantung. Haruskah opnam? Itu pertanyaan. Paling simpel saya pernah ngajari teman-teman bisa lihat di video saya yang terdahulu, kita punya Hemax. Nah, ini adalah skor yang simpel yang tidak membutuhkan troponin di depan, karena tidak semua, kalau kita di rumah sakit yang besar dan pasien bisa ngecek troponin, maka troponin jelas lebih baik. Tapi kalau ketika troponin tidak ada, maka Hemax score ini menjadi salah satu cara yang paling mudah gitu ya. Dan kita lihat pada Hemaxor pada beliau, ini usianya 72, laki-laki, yang lainnya no, tapi dia tetap moderate risk. Ketika moderate risk, maka dianjurkan untuk observasi di ruangan. Ya, pasien ini saya observasi di ruang biasa, tidak saya masukkan ke ruang intensif. Kenapa? Karena memang kemudian kebetulan alhamdulillah di rumah sakit kita ada troponin dan kita cek troponinnya normal. Kemudian kita diagnosanya waktu masuk, misalnya ini tidak ada troponin ya, apa diagnosa masuk? Jelas ada hipertensi, ada omi anterior, ya, ada RBBB juga. Ya, coba lihat, kita mau masuk kemana nih? ACS atau chronic coronary syndrome? Pada satu hal, pada pasien dengan geriatri, usia udah di atas 70, itu kadang-kadang nyeri dada itu tidak khas. Itu sebabnya kenapa kita harus hati-hati pada pasien dengan usia lanjut. Kalau teman-teman yakin ini suatu CCS, ya enggak apa-apa, disebut saja chronic coronary syndrome. Tapi kalau saya lebih baik hati-hati sehingga saya treat sebagai unstable angina paling tidak. Minimal unstable angina. Kalau troponina naik akan nanti masuk ke non-STEMI. Juga ingat pasien ini di atas 70 tahun, jadi termasuk geriatri ya. Apa yang harus kita cek? Yang paling penting jelas sebenarnya adalah troponin. Tapi menurut guideline kita harus cek FBC jelas, kreatinin ya, glukos dan lipid juga. Dan juga kita perlu melakukan ekokardiografi. Nah, kita lihat nih anginanya Bapak ini kayak apa sih? Anginanya terus terang beliau tidak memakai nitrat, beliau tidak punya nitrat di rumah, jadi kita nggak bisa ini. Tetapi ketika istirahat dia berkurang, keluarnya agak berkurang. Tapi tidak ada yang sampai seperti ini, constricting, dicekik dan lain-lain tidak ada. Kalau ketika pada anamnesa itu antara aktivitas dan tidak terlalu jelas ya, tidak terlalu jelas. Yang nomor 2 ini dirangsang oleh aktivitas fisik ya. Tapi kayaknya ya karena sudah agak sepuh, jadi kemungkinan sih menurut saya sebenarnya waktu aktivitas beliau keluhannya lebih banyak gitu ya. Karena ketika istirahat juga agak berkurang gitu. Jadi kita sebut sebagai atipikal angina. Nah,
Ini kita masuk ke ini yang saya cantumkan ini adalah guideline dengan, CCS ya. Karena tadi kita dapat bocoran troponina normal gitu ya. Misalnya kita tapi kalau kita assessment ini sebagai unstable angina, maka kita harus pakai ACS guidelines, ya. Tapi kalau kita anggap ini sebagai CCS, maka kita masuk ke, CCS guideline, di mana kita akan melihat kira-kira pasien perlu, masuk ke pro probability-nya bagaimana, tinggi atau rendah untuk suatu, CAD ya. Tapi pada waktu di UGD, saya masih berpikir, udahlah saya anggap sebagai ACS saja. Jadi, waktu itu saya anggap sebagai unstable angina, sambil nunggu hasil troponin, udah deh, aspirin, kalian lihat ECG-nya ya, udah OMI anterior tuh ya, aspirin, clopidogrel saya loading, saya berikan atorvastatin, langsung saya berikan bisoprolol, pasien tanpa heart failure sama sekali ya. Pasiennya tenang-tenang aja, baik aja ya. Kemudian kita berikan nitrat long acting. Pada waktu itu pertama kita kasih, nitrat short acting, keluhan ya menurun tapi nggak terlalu, karena waktu di UGD sudah nggak terlalu nyeri beliau ya. Kita berikan nitrat long acting dan kemudian saya berikan ekstra heparin dan, PPI injeksi ya. Nah, ketik saya memang kalau memungkinkan memang harus dilakukan echo menurut saya. Ini dari guideline yang untuk coronary syndrome. Di sini bahwa, echo jelas kita perlukan karena kita mau melihat regional wall motion abnormalities dan kemudian ejection fraction. Dan ada enggak penyebab lain dari angina? Misalnya aorta stenosis ya, HCOM itu juga bisa ya. Nah, akhirnya ketemu nih, normal troponin, EF-nya turun 30% dengan akinetic anterior wall segment, akinetic. So, should we do, early angiography? Nah, saya kira kok pada waktu itu dengan akinetic anterior wall segment, dimensinya juga udah besar, troponinnya normal, saya kira ini betul-betul mengarah suatu chronic coronary syndrome. Karena troponin normal berarti bukan ACS ya. Walaupun kemungkinan bisa sih unstable angina, tapi kan tadi angina juga tidak yang tipikal banget ya. Ada ejection fraction dan akinetic, berarti anteriornya udah lama. Jadi diagnosa ketika masuk ke ruangan, udah hipertensi, OMI anterior, chronic heart failure karena ada suatu, penurunan ejection fraction di situ. Chronic coronary syndrome kita masukkan ke coronary dan tapi ada geriatrik. Kenapa geriatrik ini penting? Sehingga kita bisa mengadjust beberapa terapi kita harus lebih hati-hati. So, pada hari berikutnya setelah diobati yang tadi itu, blood pressure-nya sekian, heart rate-nya udah turun, tidak ada keluhan pada basic activity at the hospital, ya. Maksudnya beliau ke kamar mandi biasa aja, nggak ada keluhan, relatif sudah lebih nyaman gitu. Jadi, kalau kita masukkan ke angina pada waktu beliau mau pulang ini ya, beliau waktu pulang, pada waktu mungkin waktu di rumah dia masuk yang kelas 3 beliau ya, tapi pada waktu mau pulang kita sudah masuk ke kelas 2 ya. Karena kalau mungkin beliau disuruh, naik tangga gitu ya mungkin nyeri juga ya, tapi kita nggak melakukan tes itu sih. Oke. So, final therapy sebelum pulang kira-kira perawatan 3 hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah mobilisasi baik. Saya pulang saya berikan aspirin, clopidogrel, ator, bisoprolol, nitrat, long acting. Saya berikan ramipril, trimetazidine, dan lansoprazole. Ini cuma ngingetin lagi tentang, CCS, saya kira teman-teman udah oke semua, bahwa kita harus lihat kira-kira masuknya ke unstable atau enggak. Ya kita bisa aja berubah, pertama unstable, kemudian setelah kita evaluasi jadi, chronic coronary syndrome misalnya, it's okay lah gitu. Intinya sebagai seorang dokter kita tuh harus berpikiran terbuka. Kadang-kadang ada teman yang ya, apa ya, yang saklek gitu ya. Menurut saya sih kita nggak usah terlalu, yang penting tuh pasien itu hasilnya baik gitu ya. Jadi kebenaran itu bukan milik kita satu-satunya gitu, bisa aja kita salah. Jadi kita bisa open 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 mind lah intinya gitu ya. Jadi kita lihat, step kedua adalah consider comorbidity, kira-kira kualitas hidupnya gimana. Kalau misalnya kira-kira pasiennya maaf udah stroke, udah cuma tiduran aja di tempat tidur, ya kita nggak usah ngapa-ngapain deh, medical therapy aja. Ya, tapi kalau misalnya, kita melihat kualitas hidupnya masih baik dan kita lihat nanti
kedepannya gimana, nah itu bisa dilanjutkan dengan tes-tes yang selanjutnya. Tapi kalau kira-kira sudah nggak memungkinkan revaskularisasi, ya kita langsung ke medical terapi aja. Tapi tetap dilakukan tes-tes yang lain ya, menurut saya segitu. Nah, pada beliau ini sebenarnya masih bisa aktif dan kita lihat dari, resting ECG-nya ini, nah, beliau likelihood untuk CAD-nya tinggi, termasuk tinggi. Jadi yang dianjurkan bukan suatu misalnya CT gitu ya, dia termasuk yang, high clinical likelihood. Dan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mengarahnya memang ke sini sih, tetapi kita harus ngecek ini dulu, non-invasive testing for ischemia. Nanti kita lihat ya. Jadi, apa sih non invasive testing for ischemia? Karena mungkin kan tadi kita lihat echonya masih, apa namanya, akinetik akinetik. Jadi jangan sampai kita melakukan terapi reperfusi pada revaskularisasi pada pasien yang, miokardnya udah betul-betul udah nekrose berat gitu. Jadi mungkin kita nggak ada manfaatnya. Jadi akan lebih baik kalau kita melakukan sesuatu untuk melihat, apa namanya, eee miokardnya itu bagaimana gitu, dengan non-invasif ya. Yang kita paling paling gampang itu sebenarnya adalah misalnya dengan yang nggak terlalu mahal, misalnya exercise ECG, tapi pasien ini kan nggak mungkin. Jadi yang sebenarnya paling bagus pada beliau adalah ini. Karena ketika pada akinetik juga agak repot ketika kita melakukan stress echo ya. Jadi saya kira, dengan thallium scanning lebih baik gitu. Dan juga kita melihat areanya itu udah betul-betul nekrose berat apa enggak ya. Nah, itu tadi pada level kalau misalnya kita ingin melakukan tindak lanjut. Bagaimana dengan terapi medis sebelum melakukan tindak lanjut itu? Nah, jadi standar terapinya adalah pada pasien dengan, CAD yang termasuk chronic coronary syndrome itu adalah first step-nya adalah sebenarnya adalah beta blocker, kecuali kalau heart rate-nya kurang dari 50. Ingat ya, first step pilihan utama adalah beta blocker, kecuali kalau heart rate-nya udah rendah, udah di bawah 50 gitu. Jadi beta blocker. Mula-mula kalau kita nggak tahu EF, orangnya, beliau nggak, apa namanya, nggak ada kontraindikasi tetap terhadap beta blocker, ya berikan beta blocker. Mulai dari dosis rendah, low dose blood pressure, low dose beta blocker, ya. Tapi tadi kan tensinya agak tinggi. Waktu pertama juga kita belum tahu LV dysfunction. Jadi saya tetap memberikan beta blocker bukan amlodipine ya. Karena secara secara apa namanya, secara patofisiologi itu beta blocker sebenarnya lebih punya tempat menurut saya daripada, calcium channel blocker ya. Karena dia dengan beta blocker kita akan menurunkan heart rate, akan menurunkan oksigen demand, akhirnya pasien akan lebih nyaman. Nah, pada pasien, beliau saya berikan beta blocker ini standar dan ternyata echo LV dysfunction, jadi beta blocker makin 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 ada tempat di situ ya. Kemudian, saya tidak menambahi, CCB ya, jelas tidak saya tambahi CCB karena kemudian tensinya sudah lebih baik, saya langsung berikan long acting nitrate ya. Dan memang, second line drug ini misalnya, trimetazidin bisa diberikan nanti sih, tapi pada pasien tadi saya berikan langsung aja. Nah, kemudian apa pemberian, antiplatelet? Kalau antiplateletnya jelas aspirin ya, bisa juga diberikan clopidogrel. Tambahan clopidogrel bisa diberikan kalau menurut, kita dia suatu high risk untuk ischemic events. Kenapa saya berikan? Karena tadi jelas, ada nyeri-nyeri yang baru, jadi kita masih mendidih suatu unstable angina, jadi saya berikan, suatu, tambahan clopidogrel. Kita berikan protopan inhibitors karena pasien udah usia lanjut ya. Saya berikan atorvastatin, saya berikan ACE inhibitor karena jelas beliau ada heart failure. Oke. Nah, kemudian intinya ketika ada angina symptoms, kita harus mendokumentasikan ada tidaknya iskemia. Iskemia kemudian kita lakukan, kateterisasi. Nah, kalau multi-valve disease, maka kita bisa, menindaklanjuti untuk suatu revaskularisasi di atas medical terapi. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga bermanfaat. Jangan lupa, kalau teman-teman pengen gabung ke grup Telegram, silakan di, IG kita 1 hari 1 EKG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.